103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Devomania semuanya. Apa kabar nih? Di hari Kamis yang manis seperti Firsa yang manis. Cielah. Devomania, hari ini Firsa kedatangan teman seru bahagia nih Devomania. Karena kan kita lagi di Toserba, teman seru bahagia. Ada Kak Iren Rejab. Halo Kak. Halo teman-teman DFM Mania. Nah DFM Mania ini Firsa sama Kak Iren akan ngomong nih soal House of Hope, lahir dari kepedulian aksi nyata. Nah DFM Mania, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Demikian juga anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Ini juga mereka adalah karya Tuhan sebagai pencipta semua makhluk di muka bumi. Tuhan memberikan kepada orang tua anak berkebutuhan khusus. Pemberian ini seharusnya menjadikan orang tua tetap bersyukur karena Tuhan memberi hadiah yang luar biasa kepada mereka. Nah, untuk itu Devomania, kita akan ngobrol soal anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus. Namun untuk Devomania yang mau bertanya bisa juga di 0811991034. Nah, hai Kak Iren. Halo. Kak Iren, apa kabar Kak? Baik. Nah, Devomania ini Firsa hari ini temanya kan House of Hope. House of Hope itu apa sih Kak? Aduh, sampai susah nih Firsa ngomongnya. Ya, House of Hope itu adalah tempat atau wadah buat anak-anak berkebutuhan khusus. Di dalam kami memberikan pelatihan serta pemberdayaan terhadap mereka. Bahkan kami juga memberikan lapangan pekerja buat mereka yang sudah cukup umur. Pelatihan dan pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Kenapa Kak mengambil anak-anak berkebutuhan khusus? Padahal sebenarnya kalau ngomongin soal pekerjaan, kayaknya hampir semua orang yang usianya udah mulai memasuki usia dewasa butuh pekerjaan. Saya memilih anak-anak berkebutuhan khusus karena selama beberapa tahun saya mengikuti bareng mereka. Dan dari pengalaman ini saya melihat kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini di dalam keterbatasan mereka, maka kita perlu untuk mendukung dan mendampingi mereka, bahkan memberi satu pelatihan, menyiapkan mereka untuk ada masa depan yang cerah buat mereka. Oke, jadi House of Hope ini hadir untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan apa yang sebenarnya orang normal juga dapatkan. Ya, mereka layak untuk layak, iya. Karena mereka juga makhluk Tuhan yang udah diciptakan sedemikian rupa, sama kayak kita juga. Ya. Walaupun kelihatannya juga ada yang berbeda, tapi pada sisi kemanusiaan kita semuanya sama. Gitu ya Kak. Nah, apa sih Kak atau awal yang mendasari House of Hope ini hadir di tengah-tengah masyarakat? Saya melihat makin banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah cukup umur, atau mereka mungkin sudah selesai sekolah tetapi mereka sangat kurangnya kegiatan atau aktivitas, bahkan mereka belum bisa diterima di masyarakat di dalam lapangan kerja. Jadi boleh dibilang mereka banyak ya mungkin menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat karena mereka tidak bisa melakukan apapun di dalam keseharian mereka. Nah ini menarik Kak, kalau misalnya kita yang normal itu agak susah untuk mencari pekerjaan, apalagi yang berkebutuhan khusus, itu gimana cara Kak Iren dan mungkin teman-teman yang dari House of Hope ini membuat pelatihan dan pemberdayaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Mungkin pelatihannya seperti apa atau apa aja pelatihannya? Ya, jadi saya tentunya memberikan satu kesempatan ataupun terhadap anak berkebutuhan khusus ini dimulai dari pelatihan. Ya tentunya pasti berkaitan dengan satu kegiatan yang juga bisa melatih motorik anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi mereka selain kita memberikan satu pekerjaan buat mereka, tentunya saya mencari pekerjaan yang bisa berkaitan dengan latihan motorik anak-anak ini. Nah, muncul karena ini juga baru kita mulai aktivitas ini dalam tahun ini.
Jadi saya mulai mencari mitra ataupun yang akan mensupport di dalam memberikan pekerjaan juga atau bekerja sama dengan House of Hope terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, pekerjaannya itu tentunya yang kita bisa kerjakan adalah sesuatu yang masih berkaitan dengan pekerjaan tangan. Jadi saya sebut sebagai creativity empowering, yaitu dengan cara melipat atau memberikan lem, yaitu seperti melipat paper bag ataupun juga box dan sesuatu yang bisa dikerjakan bagi mereka. Dan sebelum tentu aja sebelum mereka mengerjakan, kita memberikan satu pelatihan atau training, sehingga karena yang kita kerjakan ini juga bersifat profesional atau orderan yang kita terima, bukan hanya untuk ya istilah asal-asalan. Jadi kita harus menjaga kualitas. Oke, jadi Devamania, walaupun anak-anak di House of Hope ini merupakan anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi mereka diajarkan atau dilatih untuk menjadi seorang yang profesional layaknya kita-kita yang sebagai manusia normal. Iya. Nah Kak, ini House of Hope ini udah berapa lama Kak berjalan gitu di tengah-tengah masyarakat? Baru Februari bulan lalu, tapi kita akan resmikan di 1 April. Cuman anak-anaknya itu bukan anak-anak yang baru, karena mereka berbarengan dengan Yayasan Blesindo Harapan Mandiri ini sudah sejak 2 tahun yang lalu, dan mereka juga sudah melakukan beberapa aktivitas atau prestasi bersama kita. Jadi ini satu tahap lebih maju dari yang selama ini mereka udah kerjakan bareng dengan Yayasan Blesindo Harapan Mandiri. Prestasi yang kakak sebutkan tadi itu prestasinya apa aja tuh dari anak-anak dari House of Hope sendiri? Jadi awal mulanya itu di dalam yayasan ini kita juga pernah melakukan pemberdayaan terhadap narapidana yang berada di Jelengkong, Bandung. Terus pada saat pemberdayaan terhadap narapidana ini mereka melakukan satu produksi atau pelatihan di dalam membuat kaos. Nah, yang kita kaitkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, karena ada beberapa anak yang kita mentoring, yaitu mereka bisa menggambar, tetapi kita coba meredesain atau merapikan gambar mereka, dan kita kolaborasi dengan karya ataupun hasil dari narapidana ini, dan kita bekerjasama dengan salah satu brand yang bergerak dalam bidang garment untuk melakukan penjualan di marketplace atau masyarakat terhadap karyanya anak-anak ini. Dan anak-anak ini juga mendapat royalti dari setiap penjualan atas desainnya mereka. Jadi anak-anak yang dari House of Hope ini selain diajarkan atau diberi pelatihan selayaknya kita, mereka juga dipekerjakan sehingga menghasilkan karya-karya yang kreatif, inovatif juga. Ini Devamania yang nantinya akan nonton di YouTube channel kita. Di depannya Firsa sama Kak Iren ini udah ada hasil-hasil karya dari anak-anak disabilitas di House of Hope. Nah Kak, dari tadi udah dijelasin HOH ya. Yeah. Biar lebih mudah aja tuh, HOH-nya itu udah dijelasin apa, kegiatannya juga apa. Mungkin aku lupa nih nanya soal visi misi sama tujuan dari House of Hope ini sendiri. Silakan Kak Iren. Visi daripada Yayasan Blesindo Harapan Mandiri atau juga yang lebih dikenal sekarang adalah House of Hope, yaitu merangkul anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang kurang beruntung di seluruh Indonesia untuk bisa mandiri dan berkarya. Dan kita juga mempunyai misi tentunya, yaitu ingin memberikan fasilitas untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang kurang beruntung di Indonesia untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kita juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan anak berkebutuhan khusus yang kurang beruntung melalui marketplace dan platform lainnya. Berharap menjadi yayasan terdepan, aktif dan konsisten di dalam pemberdayaan anak berkebutuhan khusus dan anak yang kurang beruntung. Kita mempunyai tagline yaitu We Care, We Empower. Oke, yang artinya
Karena kita peduli, makanya kita memberdayakan mereka. Oke. Karena ada kepedulian. Oke, terima kasih Kak Iren. Ini ya Firsa bacain dulu, ada WhatsApp dari Bang Maulana Putra. Assalamualaikum Neng Firsa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Iya, Ciela dipanggil Bunda, Kak. Terima kasih. Di tempat saya ada teman namanya Dian. Mohon maaf beliau gak bisa ngomong, terus pendengarannya kurang. Tapi beliau sangat rajin, ulet pekerja. Biarpun banyak kekurangan, bisa mantu orang tua, bisa bantu kali ini ya. Masih bisa bantu orang tua dan keluarga. Penghasilan 1 minggu 1 juta. Wah, lumayan ya. Yang mau saya tanyakan nih, Bun, apakah di tempat Bunda untuk orang disabilitas di kerjaannya tuh apa aja? Terus cara pembayarannya gimana, sistemnya, dan udah berjalan berapa tahun? Terima kasih. Terima kasih kembali Bang Maulana. Ya, terima kasih Kak Maulana untuk pertanyaannya. Saat ini sih yang di dalam House of Hope ini adalah kita memberikan satu pelatihan atau pemberdayaan di dalam pekerjaannya itu berkaitan dengan tadi saya bilang satu motorik ya gitu. Jadi yaitu kita menghitung dia punya penghasilan dari outputnya gitu. Karena ini masuk ke dalam seperti sistem produksi. Jadi yaitu kalau bisa ngelihat mungkin nggak bisa lihat ada seperti box gitu, box yang dari karton atau apa yang kita terima dari tempat printingan masih dalam bentuk lembaran, dan anak-anak ini yang bertugas untuk melipat dan menjadikan itu bentuk box, atau juga paper bag yang kita hanya menerima dalam bentuk lembaran dan kita anak-anak harus mengelem, melipat sehingga menjadi paper bag atau amplop dan sebagainya. Jadi kita menghitung mereka bukan berdasarkan gaji tetap atau fixed salary, tetapi berdasarkan berapa banyak output yang mereka kerjakan. Berapa yang mereka ya, sehingga hasilkan, memotivasi mereka untuk terus mereka bisa berproduktif, dan kita memacu mereka karena kita kita mempunyai satu sistem yaitu menilai mereka punya performance dan juga keterampilan mereka. Nah Kak, itu kalau apakah mungkin ya salah satu DV-Mania atau mungkin beberapa DV-Mania yang penasaran juga, apakah untuk bergabung dari House of Hope sendiri itu berbayar atau gimana Kak? Atau misalnya nih ada saudara kita yang disabil yang butuh sekali keterampilan atau butuh sekali pelatihannya, mau gabung di House of Hope sendiri, apakah berbayar atau gratis? Enggak, tidak berbayar, malah dibayar karena mereka memang jadi kita seperti sistem di dalam profesional, yaitu ada pada saat melamar kerja. Jadi pada saat ada seleksi, pada saat kita sebelum menerima, yaitu kita melihat mereka punya istilahnya kayak diseleksi ya keterampilan mereka. Kita mengasih satu pengetesan atau mungkin interview juga, pengetesan 1 sampai 2 kali. Nah, pada saat lolos daripada seleksi ini, tentunya mereka masuk ke dalam tahap masa probation atau masa percobaan. Nah, masa percobaan ini kita menilai daripada beberapa ada prosedurnya. Kalau dia lolos di dalam masa probationnya, dia akan masuk ke dalam sebagai pegawai tetap ya gitu ya. Tapi kalau dia tidak lolos di dalam masa probationnya, berarti dia selesai di masa probationnya. Terima kasih itu ya Bang Maulana atas pertanyaan dari Bang Maulana sendiri, udah dijawab langsung oleh Kak Iren. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Halo Kak, perkenalkan saya Kiko. Saya ingin bertanya kepada Ibu Iren tentang House of Hope. Untuk target dari Ibu Iren sendiri, seberapa banyak sih anak yang bisa diberdayakan di dalam House of Hope sendiri untuk kedepannya? Terima kasih Kakak. Sama-sama. Ya, silakan Kak. Terima kasih Kak Kiko untuk pertanyaannya. Tentunya kalau berbicara dengan target, saya ataupun tim berkeinginan sebanyak mungkin. Karena kita mempunyai tujuan untuk memberikan satu solusi apa yang dirasakan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini maupun keluarganya. Tapi untuk saat ini tentu saja karena kita baru memulai, kita mempunyai tempat yang masih terbatas dan kita masih memahami dan mencari sistem yang terbaik buat anak-anak ini. Karena kami mempersiapkan bukan saja
memberikan mereka pekerjaan, tetapi kita mempersiapkan baik mental, juga mereka punya kemampuan, sehingga mereka pada saat, karena mereka tidak akan selamanya di kita berharap kita hanya sebagai tempat satu kayak seperti training center, dan kemudian pada saat mereka melewati satu proses dan sesuai dengan standar kita berharap mungkin ada mitra lain yang bisa menerima atau mempekerjakan mereka, karena tidak mungkin semua akan ditampung di dalam House of Hope, tentu aja tidak akan cukup kapasitasnya. Oleh sebab itu tugas kita adalah melatih, mentraining mereka, mendidik mereka untuk siap terjun ke dalam masyarakat secara profesional. Oke. Nah itu ya jawabannya Kak Kiko dari Kak Iren. Ini kalau ngomongin soal dikasih pelatihan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, apakah saat ini sudah ada anak-anak dari yang disabilitas itu sudah mandiri, dalam artian udah nggak tergantung lagi nih ke House of Hope-nya, udah punya pekerjaan sendiri gitu? Saat ini belum, karena Belum terus ada. terang ini kan baru sekali, tapi dari 2 bulan yang kita sudah menjalankan bareng mereka ini, kita sudah melihat ternyata mereka itu bisa dididik, dibentuk apabila benar-benar ada orang yang mau mengarahkan atau peduli terhadap mereka. Oke, nih Kak, aku mau nanya ke Kak Iren sendiri, gimana sih cara Kak Iren untuk membuat, ini aku penasaran aja sih, membuat anak-anak dari disabilitas ini untuk terus semangat mengikuti pelatihan ini? Karena kita aja nih kadang kalau ikut pelatihan kan agak ada yang ngantuk, ada yang males-malesan. Itu dari Kak Iren sendiri gimana, atau caranya, tipsnya untuk membangkitkan rasa semangat dari anak-anak disabilitas? Mungkin yang selama ini kan kita sudah berjalan, mungkin belum di dalam memberikan satu tempat atau apa juga istilahnya tempat in-house pelatihan. Jadi selama ini kita kan bekerja sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu di dalam mengembangkan karyanya mereka yang dijadikan produk. Nah, pada saat itu kita juga memberikan mereka kesempatan dengan bekerja sama dengan mitra-mitra lain, yaitu mengikuti mereka dengan event-event tertentu, bahkan sampai ke dalam event internasional. Dan juga kita mengajak mereka untuk banyak tampil di performance, seperti ada fashion show atau event-event seperti kayak Tour de Borobudur, dan juga Indofest outdoor. Jadi di situ dan diangkat juga oleh media dan publikasi, sehingga terjadilah satu pengakuan yang mereka dapatkan dan penerimaan yang mereka rasakan. Nah, itu yang membuat anak-anak berkebutuhan khusus ini dan juga keluarganya untuk semangat. Gitu. Jadi Memberikan pengalaman baru, karena mungkin yang selama ini mereka tuh tidak pernah dilihat atau mungkin direndahkan, dikesampingkan oleh keluarga dan masyarakat, tetapi tiba-tiba mereka muncul di media atau muncul di mana-mana dengan karya-karya mereka, dan sehingga timbullah rasa kepercayaan diri mereka. Nah, inilah sebenarnya tujuan daripada Yayasan Blesindo Harapan Mandiri, apa yang kita kerjakan, bahkan sampai ke dalam House of Hope. Kita tidak memberikan satu negatif buat mereka, tetapi memberikan positif dan satu pembuktian bahwa anak berkebutuhan khusus, mereka mampu, mereka bisa berkarya, berdaya, dan produktif. Nah, pertanyaan yang terakhir nih dari Firsa, karena Firsa penasaran, apakah selama ini Kak Iren bersama House of Hope ini dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ada nggak sih cerita yang inspiratif yang mungkin bisa dibagikan ke DFM Mania terkait anak-anak disabilitas, entah itu dalam hal untuk mengejar karyanya, mencapai karirnya, atau bisa ada cerita-cerita lain lah yang inspiratif yang bisa dibagikan untuk DFM Mania? Selama saya berjalan bareng anak-anak ini 2 tahun lebih, banyak sebenarnya cerita juga dari kebanyakan dari orang tua ataupun juga dari orang-orang sekeliling yang bersama dengan kita gitu, ataupun feedbacknya juga. Kalau dimana selama ini yang dianggap mungkin sebelah mata ya, atau mungkin mereka tidak mampu, dan tiba-tiba karya mereka muncul dan sampai mereka mendapat satu support atau penerimaan pada saat di Tour de Borobudur dan segala macam. Karya mereka dipakai oleh
sebagai official partner di dalam mendesain jersey-nya Tour de Borobudur tahun kemarin yang diadakan di bulan Oktober. Nah, itu akhirnya membuat satu kebanggaan yang luar biasa buat anak-anak dan keluarga, bahkan kami sendiri yang bisa mendampingi mereka sampai kepada tahap ini. Dan juga anak-anak ini pada saat mereka menerima kontribusi kembali atas karya dan hasil mereka begitu sukacita, dan itu yang membuat satu penilaian terhadap diri mereka gitu, ada satu pengakuan. Oke. Nah, untuk DP Mania nih, Firsa mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Iren. Namun sebelum itu, Firsa mengambil garis besar nih dari perbincangan kita selama 1 jam, bahwasanya kita sebagai manusia yang semuanya sebenarnya sama, kita diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, mari sama-sama kita sebagai manusia untuk tidak menjudge atau membuat hal-hal negatif kepada orang-orang yang disabilitas. Seperti itu. Terima kasih Firsa ucapin, terima kasih Kak Iren sudah hadir di Radio DFM.